Salam sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Saya Dilau, senang sekali ketemu lagi dengan Anda semua. Tentunya di Go Healthy yang selalu memberikan Anda solusi untuk hidup lebih sehat. Pemirsa, ada banyak sekali inspirasi dan juga materi kesehatan hari ini untuk Anda. Akan ada praktisi kesehatan, menjelaskan berbagai macam hal yang akan membantu kesehatan Anda. Ada juga nih, narasumber yang datang ke sini akan menceritakan bagaimana kondisi kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser. Ini dia Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Langsung saja, saya kenalkan Anda dengan para praktisi kesehatan hari ini. Ada Mas Boyka dan juga Mas Surman. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Salam sehat pemirsa, jangan lupa bahagia. Pak Fajar, salam sehat Pak. Salam sehat semua, bahagia selalu. Pak, katanya tensinya tinggi. Apakah ini berhubungan dengan kesibukan Bapak yang bergerak di bidang travel? Ya pasti ada hubungannya, karena biasanya kalau keluar itu kita selalu waktunya nggak terkendali ya, terus makannya juga nggak bisa kita kontrol, kurang waktunya. Oke, berarti waktu kalau istirahat pastinya itu. kurang istirahat Pak ya? Ya. Kalau Bapak jalannya seperti itu nggak takut tensinya tiba-tiba tinggi Pak? Dia itu biasanya berasa gitu kalau kurang tidur tuh palanya mulai pusing gitu. Mulai pusing Pak. Nggak takut Pak nanti ada komplikasi seperti apa mungkin gitu? Nggak kepikir sampai ke situ Pak? Kepikiran, itu yang jadi kekhawatiran kita. Nah pemirsa, mari sebelum kita lebih dalam kita ngobrol dengan beliau, kita kenalan dulu siapa Bapak Fajar ini dan bagaimana dia langsung take action menggunakan teknologi laser yang khusus untuk meningkatkan kualitas darah Bapak Fajar. Ini dia kisahnya. Fajar Martiono. Sebagai orang yang bekerja di bidang travel, ia sering menghabiskan waktunya untuk bepergian ke luar kota. Tak jarang, hal ini membuatnya kurang istirahat. Dan ditambah lagi, godaan berbagai macam kuliner khas membuatnya kesulitan mengatur pola makan. Tanpa disadari, kondisi kesehatannya pun terasa menurun. Ya keluhan saya tuh suka pusing, di belakang punggung juga sakit. Begitu saya cek tensi itu ternyata ada hipertensi ya. Mengetahui hal tersebut, ia langsung memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Dan untuk meningkatkan kesehatannya, Fajar juga rutin menggunakan teknologi laser. Setelah pakai teknologi laser itu saya ada perbaikan yang lebih baik ya. Tensinya menurun, tidur durasinya lebih lama, badannya lebih sehat ya, lebih baik kondisinya. Keluhan pusingnya sudah berkurang. Itu dia pemirsa. Di sini kita bisa melihat ternyata Bapak Fajar ini sangat benar keputusannya. Jangan tunggu dulu komplikasi sebelum Anda pakai teknologi laser. Justru waktu tensinya sudah mulai tinggi, benar banget. Dia langsung pakai teknologi laser sehingga kondisinya sekarang sudah jadi lebih terkendali. Oke, mari kita ngobrol dengan Pak Fajar. Pak Fajar, sebelum kita lebih dalam kita ngobrol, kita main dulu Pak ya. Kira-kira dari pernyataan ini ilmu apa yang bisa kita dapat? Oke, pernyataannya adalah seperti begini pemirsa. Bahwa pasien hipertensi ini katanya suka makan yang asin-asin. Menurut Bapak Fajar benar atau salah? Benar. Langsung benar. Bapak paling suka makan apa Pak? Ya asin, bersantan gitu. Jadi jawabannya benar ya? Bagaimana jawabannya? Apakah pernyataan ini benar atau salah? Jawaban dari Bapak tepat. Yang namanya pasien dengan hipertensi itu ternyata ya setelah diteliti itu memang lidahnya tuh kurang sensitif sama yang asin-asin. Jadi dia dengan hipertensi itu dia pengennya justru yang asin-asin, makanya jadi dari bawaannya sendiri. Kalau Anda menyukai yang asin-asin itu juga salah satu clue ya untuk melakukan, coba cek tensinya deh. Jangan-jangan Anda memang menderita hipertensi, tekanannya di atas normal. Asin-asin boleh tapi jangan kebanyakan ya. Dan mulai berpikir, oh jangan-jangan bener ya saya ini ada hipertensi. Silahkan cek ke dokter, karena yang bisa mengetahui tensi tinggi itu adalah biasanya dengan dicek tekanan darahnya. Sebagian besar orang-orang dengan hipertensi itu tidak memberikan gejala, termasuk saya sendiri. Jadi hati-hati pada dengan tekanan darah yang tinggi dengan segala komplikasi seperti stroke, kemudian gagal ginjal ataupun serangan jantung. Pasien hipertensi katanya suka makan yang asin-asin. Pernyataan ini adalah benar. Bagus Pak, jawabannya benar. Pak, tentu saja Bapak di sini karena ingin cerita bagaimana kondisi kesehatan setelah menggunakan satu teknologi yang disebut sebagai teknologi laser. Dulu tensinya yang paling tinggi Pak, berapa angkanya? 170. 170, itu sistoliknya ya? Apa yang dirasakan Bapak waktu tensinya 170? Kalau lagi tensi tinggi itu yang saya rasakan tuh
kepala pusing ya. Berat, terus di belakang juga Sakit pegel, kan? sakit ya. Nah, Bapak masih beruntung loh, Iya, Pak. Sebagian ada besar rasa, sebagian itu besar nggak tidak ada. berasa, tidak ada gejala apa-apa. Makanya hipertensi itu disebut sebagai Silent the killer. silent killer, Iya. pembunuh diam-diam. Dan untungnya di sini ada gejalanya Betul. Pak ya. Iya. Tadi pusing, tengkuknya sakit, terus energi bagaimana Pak? Ya lemes lah, jadi mau aktivitas juga nggak bergairah ya. Nah itu waktu Bapak sakit begitu kan di situ Bapak pergi dengan klien. Iya. Itu bagaimana Bapak mengkondisikan diri sendiri, saya sehat, saya segar, saya bahagia, itu gimana caranya Pak? Biasanya kalau saya waktu konsumsi obat itu ya saya bawa ya untuk antisipasi obat gitu. tensinya dibawa. Oh iya. Oke. Tapi Iya. ketika saya sudah mulai menggunakan teknologi laser itu, saya perjalanan biasanya saya bawa. Setelah Bapak menggunakan, nomor satu dulu deh, tensi dari 170, sekarang angkanya berapa Pak? Yang terakhir saya 140 sih. Ya itu masih ada PR-nya Pak ya, sampai 120 kalau 120. nggak salah. Tidurnya bagaimana Pak? Yang tadinya cuma 3 jam, sekarang bagaimana? Udah bisa lah 5 jaman tuh. Itu pun masih Kemajuan, kurang, Pak. Mesti 7 jam, 8 jam ya kan? Kalau Coba. dalam perjalanan kita sulit Oh ya iya sampai susah. 8 jam. Sama Mas Boyke. Tapi Bapak masih konsumsi obat secara rutin nggak? Sekarang udah enggak. Yang namanya obat hipertensi ini sebenarnya tujuannya adalah kenapa sih harus kita konsumsi secara rutin? Tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan tekanan darah kita. Ya kan ya bisa dibayangkan kalau misalkan Pak Fajar di sini sudah pakai laser sudah. Kemudian pola hidupnya juga sudah bagus. Kalau kita tambahkan nih dengan yang namanya konsumsi obat secara rutin sesuai dengan anjuran dokter, maka bukannya tidak mungkin untuk tekanan darahnya ini mencapai di angka normal. Jadi ada baiknya Bapak konsultasi lagi ke dokter. Kalau disuruh konsumsi lagi ya. Oke. Sekarang yang perlu kita tahu adalah kenapa Bapak awalnya mau menggunakan yang namanya teknologi laser ini untuk kehidupan Bapak. Alasannya apa? Sederhana aja, saya pengen tensi saya bisa normal kembali ya. Jadi tidak naik terus gitu. Jadi bisa terkendali lah dengan memakai Menggunakan teknologi laser. ini. Oke, waktu itu Bapak pakai, waktu Bapak pakai kira-kira seminggu sampai sebulan, yang pertama kali Bapak rasakan apa Pak? Biasanya itu ya, tidurnya ya agak tidurnya lebih baik lah. Lebih baik dalam Lebih arti baik dan bagaimana? lebih dalam ya Lebih Pak ya. dalam. Bangun-bangun tuh seger ya. Segar ya. Apa nih Pak? Yang paling berkesan waktu Bapak pakai teknologi ini? Ya kondisi kesehatan saya mungkin lebih baik ya saya rasa gitu. Dan ini pemakaiannya juga praktis ya. Saya bawa kemana-mana nggak repot gitu. Artinya pemirsa, beliau ini take action, alhamdulillah ya, tekanan darahnya bisa turun. Kenapa kok bisa turun? Ya karena dengan teknologi laser itu pertama ya, darah yang kental itu kan alirannya menjadi lancar. Ya. Kedua, ini yang terpenting pada orang-orang yang setua saya, mungkin juga setua Pak Fajar juga, itu kan pembuluh darahnya sudah mulai kaku. Dengan teknologi laser itu dibuat supaya pembuluh darahnya juga menjadi elastis. Akibatnya apa? Akibatnya pembuluh darah yang melebar, tekanan darahnya turun. Jadi pemirsa, yuk kita gunakan teknologi laser kalau memang kita ada masalah pada kekentalan darah, pada kekakuan pembuluh darah, ataupun pada masalah tidur. Teknologi laser bisa membantu. Oke? Ya betul sekali ya Mas Boyke ya. Jadi hari ini ya pemirsa di rumah kita mendapatkan pelajaran yang bagus dari Pak Fajar bahwa kalau yang namanya hipertensi ini tidak bisa kita anggap remeh. Karena Pak Fajar juga sudah menyadari bahwa hipertensi ini ternyata banyak nih komplikasi yang bisa terjadi ya, mulai dari serangan jantung, serangan stroke, bahkan gagal ginjal gitu. Nah, jalan ceritanya di sini bukan hanya hipertensi saja nih ya yang dialami oleh Pak Fajar, tapi ada tidur yang tidak berkualitas dan juga durasinya yang sangat pendek. Kenapa sih sebenarnya tidur ini harus kita perhatikan? Yang pertama, tidur ini merupakan 4 pilar pola hidup sehat. Jadi dia salah satunya. Walaupun dia jadi salah satunya, tapi dia merupakan satu-satunya yang wajib kita perhatikan. Karena dengan kita memperhatikan pola tidur kita, saat kita tidur, saat itulah tubuh kita mendetoksifikasi apa yang terjadi seharian. Jadi bisa dibayangkan, jika misalkan tidur kita kurang, tidur kita tidak berkualitas, kita tidak pernah tidur deep sleep, maka yang namanya hormon kortisol pada tubuh kita itu akan tetap tinggi di sepanjang waktu. Dan inilah kenapa pada orang yang dia mengalami tidurnya bermasalah, biasanya akan terjadi nih kecenderungan untuk terjadinya hipertensi, gula darah tinggi, dan kolesterol yang tinggi. Nah,
teknologi laser di sini membantu untuk kualitas tidur yang lebih baik lagi. Karena dengan kita melancarkan aliran darah kita ke area kepala, karena di area kepala ini terdapat yang namanya kelenjar pineal. Kelenjar inilah yang nanti bertanggung jawab untuk menghasilkan zat yang namanya atau hormon yang namanya melatonin. Hormon melatonin ini jika diproduksi dalam jumlah yang cukup, maka tidur kita lebih berkualitas, dapat deep sleep. Dan yang pastinya hal inilah yang terjadi pada Pak Fajar dan pemirsa di rumah yang sudah menggunakan teknologi laser akan terbantu tekanan darahnya. Tekanan darah kita akan lebih terkendali lagi. Dan yang pastinya ini akan membuat tubuh kita lebih bugar lagi saat kita bangun tidur. Jadi untuk pemirsa di rumah, ayo mau tunggu apa lagi? Saat inilah saat yang tepat untuk kita mendapatkan kesehatan yang lebih paripurna lagi dengan kita memanfaatkan teknologi laser mulai sejak dini. Kalau Anda mau seperti Bapak Fajar, ingat Pak Fajar tadi tidurnya cuma 3 jam. Sekarang sudah mulai jauh lebih baik, sudah deep sleep. Terus tensinya yang tinggi sekali, sakit kepala, tengkuknya sakit, mengganggu kehidupannya, sekarang sudah jauh lebih normal. Kalau Anda mau, kuncinya satu pemirsa, gunakan teknologi laser dan namanya adalah dokter laser atau EQ laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dan penggunaan rutin dari dokter laser sehari 2 kali, durasinya 15-60 menit, ini bisa kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi, take action sekarang juga pemirsa. Dapatkan EQ laser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Dan tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dan pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, selalu ingat dengan dokter laser atau EQ laser dari Gogomol. Ayo, kaum milenial, Gen Z, siapapun Anda, profesi apapun, kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Jadi, mari segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogomol. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana pemirsa? Bapak Fajar sudah datang di sini loh. Ingin menceritakan bagaimana kondisi kesehatannya setelah menggunakan satu teknologi yang membantu tensinya menjadi lebih normal. Mungkin Anda di rumah saat ini sudah berusaha berbagai cara, tapi tensi sulit dikendalikan. Disinilah Anda bisa mengandalkan satu teknologi memang khusus untuk kualitas darah yang lebih baik, pembuluh darah juga yang lebih baik. Teknologi laser namanya. Tapi selagi ada Bapak Fajar sini, kita tanya lagi bagaimana pengalaman hidupnya dengan teknologi ini. Pak Fajar, tadi kan kita lihat Bapak ini sebenarnya suka makan. Dan kita travel tidak lepas dari makan. Wah, benar. Itu salah satu kenikmatan. Yes. Tapi kalau misalnya yang suka asin-asin Pak, kebiasaan dari mana sebenarnya ini? Apakah dari orang tua atau kebiasaan diciptakan sendiri? Kayaknya saya sendiri deh. Sendiri Pak? Dari kapan tuh Pak? Dari usia berapa kira-kira? Ketika saya terjun di dunia travel itu ya udah lebih suka ya. Oke. Berarti Karena saya gara-gara memang jalan-jalan Pak? suka kuliner ya. Oh, memang suka kuliner. Nah, sekarang Bapak yang sudah dikendalikan pola makannya apa aja? Pertama mengurangi konsumsi santan ya. Oke. Asin-asinnya bagaimana Pak? Asin-asinan juga. Nah Pak, tentunya kan dulu sistoliknya ini tinggi Pak. Dulu katanya 170 benar Pak ya. Nah Bapak waktu pusing, sakit tengkuknya, waktu itu respon Bapak apa Pak yang Bapak lakukan pertama kali? Pengalamannya pas saat saya lagi ada aktivitas tuh, akhir kegiatan itu saya benar-benar merasakan udah drop gitu.
mana di luar kota gitu kan, jauh dari keluarga. Terus ya saya kontak teman-teman yang bisa saya hubungin, tolong kalau bisa saya dihubungkan dokter yang di sini, kemana saya harus konsultasi gitu. Iya. Dan ngomong-ngomong tentang sistolik tadi, bagaimana dengan diastolik? Mungkin Anda pernah berpikir waktu tensi itu ada angka di atas, angka di bawah. Nah ini dia. Tahukah Anda perbedaan antara tekanan sistolik dengan diastolik? Silakan penjelasannya. Tekanan darah kita itu sebenarnya ada banyak komponennya. Ada tekanan darah sistolik, ada tekanan darah diastolik. Tekanan darah sistolik ini merupakan tekanan darah yang batas atasnya kita sebutnya. Yang biasanya normalnya di angka 120 ke bawah tuh. Nah kemudian tekanan darah diastolik ini apa? Tekanan darah diastolik ini yang biasanya kita sebutnya nih, bawahnya nih kurang dari 80 biasanya normalnya. Sebenarnya tekanan darah sistolik dan diastolik ini mempunyai peran dan fungsi masing-masing bagi tubuh kita. Untuk tekanan darah sistolik sendiri merupakan tekanan darah saat di mana jantung kita memompa darah ke seluruh tubuh kita. Berapa sih tekanan darah yang normal sistoliknya? Tidak lebih dari di angka 120. Jangan lupa ada tekanan darah diastolik di sini atau tekanan darah yang bawahnya. Tekanan darah diastolik adalah tekanan darah saat terjadinya pengisian jantung kita. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan jantung kita terisi dengan cairan darah di ke dalam jantung, bahkan ke pembuluh darah jantung, itulah tekanan darah diastolik. Kenapa sih tekanan darah diastolik ini harus kita perhatikan? Ketika dia terjadi peningkatan tekanan darah diastolik atau kita sebutnya lebih dari 80 nilainya, maka akan terjadi nih resiko pembesaran jantung dan juga resiko terjadinya pecah pembuluh darah jantung atau arteri koronaria. Kenapa keduanya harus kita perhatikan jaraknya juga? Karena jaraknya itu tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang dari 30 atau sampai 40 mm air raksa. Jadi dengan kita menjaga jarak antara tekanan sistolik dan tekanan darah diastolik, maka yang namanya jantung kita tetap baik, tekanan darah kita tetap normal, aliran darah kita tetap bagus, mencegah terjadinya yang namanya pembesaran jantung dan juga mencegah terjadinya pecah pembuluh darah kita. Jadi semua komponen tekanan darah semua harus diperhatikan. Nggak bisa kita cuma melihat, oh sistolik saya bagus, diastolik saya nggak apa-apa gitu. Enggak, sehari-hari harus kita perhatikan tekanan darah kita, diastolik maupun sistoliknya. Pak Fajar ini sudah ada langkah yang bagus. Betul. Dia pakai teknologi laser. Sehari pakai berapa kali, Pak? 2 kali lah, pagi sama mau tidur malam ya. Oke, waktu pagi Bapak pakai rasanya apa sepanjang hari, Pak? Ya lebih segar lah. Lebih segar ya. Kalau malam hari? Kualitas tidurnya lebih nyaman ya. Jadi apa yang dialami oleh Pak Fajar itu adalah perbaikan dari kualitas darah, kualitas pembuluh darahnya sejak beliau menggunakan teknologi laser. Kok bisa terbantu? Memangnya kenapa? Ya, bagaimana sih cara kerja daripada teknologi laser? Nah, kita lihat darahnya Pak Fajar sebelum dan sesudah dia menggunakan teknologi laser. Ini adalah darah yang kental, ya, yang mengakibatkan tekanan darahnya tinggi dengan pembuluh darahnya yang kaku, darah yang tidak normal, sehingga oksigen dan nutrisinya tidak tercukupi. Apa akibatnya? Tengkuknya terasa nyeri, mudah sekali terasa pusing, kadang-kadang tidurnya juga tidak nyenyak. Setelah menggunakan teknologi laser, maka darahnya menjadi normal. Ini darahnya, dia oksigen dan nutrisi dibawa ke seluruh tubuh. Kita lihat di sini bahwa teknologi laser itu mempunyai 3 warna sinar. Ada yang sinar biru, merah, dan kuning. Kita lihat ketika dinyalakan teknologi lasernya, maka si sinar merahnya dia akan menguraikan gumpalan darah itu sehingga aliran darah menjadi lancar. Si sinar merah itu juga akan mengubah yang namanya penyebab kekentalan darah seperti gula ataupun kolesterol menjadi energi. Makanya dia bangun-bangun saya seger ya setelah menggunakan teknologi laser, karena energinya diambil dari gula yang ada yang di dalam aliran darah tersebut menjadi energi kita, ya. Kemudian sinar kuningnya itu juga berfungsi untuk apa? Mengaktifkan kembali hormon-hormon yang karena kita semakin menua, hormon endorfin, hormon melatonin untuk tidur itu berkurang. Diaktifkan kembali sehingga tidurnya lebih nyenyak dan bangun-bangunnya juga kita menjadi lebih bahagia. Sementara tadi sinar birunya itu mengakibatkan pembuluh darahnya menjadi melebar sehingga tekanan darahnya menjadi turun. Itulah kelebihan daripada teknologi laser dengan 3 sinar, ya, yang bisa membantu kualitas darah, kualitas pembuluh darah, dan kualitas tidur dan juga rasa bahagia kita.
Jadi lengkapi dengan teknologi laser, maka kualitas darah kita akan menjadi baik. Artinya apa? Kualitas hidup kita juga akan menjadi lebih baik. Pak Fajar kan sudah ada lasernya, ya kan ya. Kalau intranasalnya itu sebenarnya untuk apa sih? Nah, ini saya jelaskan sedikit ya bagi pemirsa di rumah yang mungkin saat ini sudah mempunyai teknologi laser tapi tidak menggunakan intranasalnya. Sebenarnya sayang banget, Pak. Intranasal ini kan mudah penggunaannya, tinggal kita colokin ke pergelangan tangan kita, kemudian kita masukkan ke dalam rongga hidung kita. Kepala kita ini banyak sekali indera kita, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada otak yang penting sekali. Semuanya membutuhkan aliran darah yang bagus dan juga pembuluh darah yang bagus. Jadi ketika kita menggunakan teknologi laser yang intranasal, aliran darah kita di area kepala itu juga akan lebih bagus lagi. Jadi aliran darah di otak lancar, mencegah terjadinya stroke. Kalau kita punya sering sakit kepala, vertigo, migrain, sinusitis, ini bisa dibantu untuk diringankan keluhan-keluhannya. Dan inilah pentingnya. Kalau misalkan kita masih mau produktif, kita mau masih mencegah terjadinya kepikunan atau demensia, pakai Pak intranasalnya. Dan pemirsa di rumah juga jangan lupa untuk pakai. Jadi teknologi laser itu memang dikembangkan oleh di negara barat, khususnya Jerman. Itu sejak tahun 1960. Tetapi teknologi laser pun dia disempurnakan. Pada titik-titik pemasangannya itu diaktifkan titik-titik akupunktur. Kita bisa lihat nih ya, titik akupunktur untuk jantung ya, perikardium itu ada PC 6 dan 7, dan yang heart ya jantung 4, 5, 6 dan 7. Kemudian juga untuk paru-parunya juga diperbaiki ya, karena ingat masuknya oksigen, kemudian membawa nutrisi oksigen itu juga melibatkan paru-paru, itu pun diperbaiki. Kita lihat titik akupunkturnya pada LU, singkatan dari lungs ya, 7, 8 dan 9. Jadi pemirsa, yuk kita gunakan teknologi dalam hidup kita khususnya untuk menjaga darah dan kualitas darah kita itu menjadi lebih baik. Kenapa? Karena kita ingin menua dengan sehat. Dan untuk menua dengan sehat diperlukan kualitas darah dan pembuluh darah yang sehat juga. Terima kasih Mas Boyke. Dan pemirsa, Pak Fajar ini tidak sendiri ya. Tentu saja ada anggota juga masyarakat Indonesia yang juga memakai teknologi laser dengan keluhan yang mungkin mirip-mirip dengan Pak Fajar. Dan kondisi mereka sangat sehat saat ini. Dan kita bisa melihat ada kemajuan progresif yang bagus sekali dari penggunaan teknologi laser. Mari kita lihat ini cerita dari mereka. Saya pernah mengalami sakit kepala yang hebat. Ternyata ketika diperiksa itu tekanan darah saya tinggi, kolesterol saya juga tinggi, mengakibatkan serangan stroke. Ketika saya pakai, saya merasakan ada perubahan dalam diri saya, jarang merasakan pusing. Sampai sekarang saya sudah mulai merasakan sehat, tidur juga nyenyak, tensi saya juga normal, kolesterol saya juga hampir mendekati normal. Itu dia buktinya pemirsa, jadi tunggu apa lagi? Inilah saatnya Anda maju dalam kehidupan Anda. Jangan mau begitu-begitu saja kondisinya saat ini Anda mungkin jatuh sakit. Jangan berhenti di situ. Pakai teknologi laser. Pak Fajar, sebelum kita berpisah tentunya kita mau Pak Fajar ajak juga nih pemirsa Go Healthy untuk bisa hidup sehat sama seperti Bapak dan sama-sama juga menggunakan teknologi laser. Silakan Pak. Buat warga juga dan teman-teman khususnya di lingkungan circle saya di travel itu, saya sarankan coba manfaatkan teknologi laser untuk keseharian aktivitasnya. Dan saya juga mengajak kita juga pola hidup sehat ya. Makanannya juga dijaga, terus tidurnya yang lebih berkualitas. Mulai saat ini kita cobalah demi kesehatan kita ya. Jadi saya mengajak teman-teman juga keluarga, mari kita sehat bersama. Pemirsa di rumah, kita hari ini belajar banyak dari ceritanya Pak Fajar bahwa yang namanya kesehatan ini memang harus kita upayakan. Ya, kita tidak bisa mendelegasikan seseorang untuk mendapatkan kesehatan untuk diri kita. Ya, jadi pemirsa di rumah, siapapun Anda, berapapun usia Anda dan profesi apapun Anda, jika pola hidup kita tidak sehat, resiko serangan jantung, serangan stroke bisa saja terjadi pada diri kita. Ayo, take action sekarang juga. Sekarang lebih baik, pola hidup yang lebih sehat, cek rutin kesehatan dan gunakan teknologi laser untuk kualitas darah dan pembuluh darah. Karena kualitas darah dan pembuluh darah akan menentukan kualitas hidup kita. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga dengan teknologi laser. Harus seperti Pak Fajar nih.
Jangan tunggu komplikasi, tapi langsung take action menggunakan teknologi laser. Namanya adalah Dokter Laser atau Equilaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Nah, spesifikasi dari alat ini, dia memiliki 14 titik sinar terapi. Terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Nah, penggunaan rutin dari dokter laser bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi, segera dapatkan Equilaser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, pastinya ingat dengan dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.